mengurangi peran negara, mengurangi peran daripada pemerintah untuk melindungi rakyat. Kita setuju investasi masuk, kita setuju investasi, tapi bukan berarti negara mengabaikan perlindungan untuk para pekerja maupun angkatan kerja baru yang akan masuk dalam paket. Itu yang kita persoalkan. Kita harus bangkit, berjuang, batalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan afiliasi federasinya antara lain SPN, FSPMI, FSBKM, Forum Guru Honor dan Tenaga Honor, FSP Parkes Reformasi, Pariwisata Reformasi, dan juga adalah FSPIC, ada Aspek Indonesia, dan tentunya ada FSP PPMI dan seluruh jajaran anggota Serikat Buruh di seluruh Indonesia melakukan aksi lapangan sebagaimana yang disiarkan langsung melalui Facebook, Instagram, dan Twitter, dan juga aksi virtual melalui akun-akun yang tadi saya sebutkan. Hari ini kaum buruh melakukan aksi di depan Mahkamah Konstitusi, tapi karena di border oleh teman-teman kepolisian demi menjaga COVID-19 tidak menyebar meluas, dan kami bisa menerima itu, kami kaum buruh melakukan aksi menolak Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau hashtag kami adalah hashtag batalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini 16 Desember 2020 jam 14.00 Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan sidang yang ketiga tentang review gugatan uji material judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh KSPSI Andi Gani AGN dan KSPI. Kami mengajukan 69 pasal uji material atau gugatan ke MK, 69 pasal. Dari 69 pasal itu, kami ringkas menjadi 12 isu utama, ya, yang menjadi sorotan agar MK, Mahkamah Konstitusi, membatalkan, mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster tenaga kerjaan. 12 isu prioritas yang menjadi gugatan yang terdiri dari 69 pasal gugatan tersebut adalah: yang pertama, isu upah minimum, di mana Undang-Undang Cipta Kerja menghapuskan upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK disebutnya. Apa akibatnya? Akibatnya akan terjadi pabrik yang padat modal, upah minimumnya sama dengan pabrik yang padat karya, bahkan perusahaan menengah ke bawah. Ini tidak adil. Oleh karena itu, UMSK harus dikembalikan. Ada Mahkamah Konstitusi harus memutuskan bahwa UMSK tidak boleh dihilangkan agar terjadi rasa keadilan. Yang untungnya besar, yang perusahaannya besar, tentu upah minimumnya lebih tinggi dibandingkan yang perusahaan untungnya kecil atau skala perusahaannya juga menengah bawah atau kecil. Upah minimumnya harus berbeda, maka perlu ada UMSK. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, UMSK dihapus. Hal lain tentang upah minimum, di dalam Undang-Undang
kerja, MK tersebut dikatakan bersyarat dan boleh dinaikkan, boleh tidak dinaikkan tergantung gubernur. Bahasanya di situ gubernur dapat menetapkan UMK. Kata-kata dapat menetapkan itu artinya gubernur boleh menaikkan UMK, boleh juga tidak menaikkan UMK. Yang kedua, karyawan kontrak. Kalau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang lama, orang dikontrak dibatasi jangka waktu 5 tahun. Periodenya 3 kali. Periode 1 adalah maksimal kontrak 2 tahun. Periode 2 maksimal kontrak 1 tahun. Periode 3 pembaharuan maksimal kontrak 2 tahun. Jadi 3 periode maksimal 5 tahun. Kalau dia sudah 5 tahun kontrak yang dalam 3 periode, maka kalau perusahaan membutuhkan dan kerja si buruh atau pekerja itu baik kinerjanya, maka diangkat karyawan tetap atau PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, karyawan tetap. Jadi orang yang dikontrak, karyawan kontrak atau PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT dengan kontrak, punya harapan, ekspektasi, dia bekerja semangat, meningkatkan produktivitas, agar 5 tahun kontrak dia total, kalau perusahaan membutuhkan, jadi angkat karyawan tetap. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ini, batas kontrak dan batas periode. Akibatnya apa? Ya dikontrak terus-menerus. Itu yang dibilang seumur hidup. Tidak ada ekspektasi, tidak ada harapan untuk jadi karyawan tetap. Ada argumentasi dari pemerintah dan usaha yang mengatakan, oh nanti diatur di RPP. Pertanyaan kita, kenapa harus di RPP, di rancangan peraturan pemerintah? Motifnya apa? Mengeluarkan dari undang-undang menjadi RPP. Sekarang saja yang masa kontrak itu dibatasi, periode kontrak itu dibatasi, ada di undang-undang. Penyimpangan di mana-mana. Seenak-enaknya kita dikontrak itu. Nah, begitu pula outsourcing yang ketiga isunya. Kalau menggunakan undang-undang existing nomor 13 tahun 2003 yang lama, boleh outsourcing, tapi dibatasi. Apa pembatasannya? 2, jenis pekerjaannya dibatasi. Yang kedua, outsourcing tenaga kerja hanya boleh di pekerjaan penunjang, nggak boleh di pekerjaan pokok. Nah, kalau dia adalah dibatasi jenis pekerjaannya, yaitu hanya boleh outsourcing untuk jenis pekerjaan catering, cleaning service, security, driver, dan jasa penunjang perminyakan atau pertambangan. Itu berlakunya undang-undang tenaga kerja 99%. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D mengatakan setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, pekerjaan dan penghidupan yang layak itu kalau dikontrak seumur hidup, apa itu dibenarkan oleh konstitusi? Di outsourcing lalu agen dipecat seenak-enaknya seumur hidup, apa dibenarkan? Bagaimana dapat pekerjaan dan penghidupan yang layak kalau upah murah? Agar Mahkamah Konstitusi konsisten terhadap keputusan yang pernah dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2014 tersebut, di mana untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya, negara harus campur tangan lebih banyak melindungi warga negara. Berarti upah layak, karyawan kontrak yang jelas sehingga punya kesempatan bisa diangkat karyawan tetap, outsourcing yang harus dibatasi, itu harus di dalam undang-undang tenaga cipta kerja dibatalkan, dihapus.
Ya kalau dibilang mengisi kekosongan hukum, mahkamah bisa menggunakan undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 13 2003.